Yuhu, ngulek lagi yuk barengan sama gue Abex di channel YouTube-nya Backkeeper. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan waras, karena waras itu penting. Apapun kondisi kalian, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ya kalau lagi sedih, nikmatin aja. Nggak usah juga galau-galau ke gunung, apalagi sendirian. Makin sedih, terus keingetan sama mantan. Nggak enak kan? Mendingan nonton aja YouTube-nya Backkeeper di Ngulek-Ngulik bareng Abex. Oke, ini dia tips dan permintaan dari followers yang udah masuk di question box Instagram gue nih. Dan yang beruntung dapetin hadiah dari gue adalah @semanismilo. Ini dia tips yang lo minta tentang layering pakaian dalam mendaki gunung dan memilih produknya. Gue pernah share, ini adalah salah satu komponen penting supaya kita nggak kena hipotermia. Jadi banyak banget di negara Konoha, banyak banget yang masih menyepelekan tentang sistem pakaian, manajemen pakaian dalam pendakian. Yang akhirnya menyebabkan tubuh kita mudah sakit dan mudah terserang hipotermia. Nanti gue bakalan bahas tentang hipotermia di tips berikutnya, makanya subscribernya dibanyakin, comments-nya, likes-nya semua dibanyakin biar makin banyak yang tahu. Dan makin banyak yang mau sponsorin acara ini. Ayo dong klien. Oke, langsung aja pembahasannya apa sih Bex hari ini? Yes, gue bakalan ngobrolin tentang manajemen pakaian, yaitu sistem layering. Ada yang udah tahu tentang sistem layering? Nah, ternyata masih ada nih yang belum tahu tentang sistem layering atau manajemen pakaian dalam mendaki gunung. Terlihat sepele, tapi ini penting. Nah, gue bakalan ngulik tentang apa aja sih sistem layeringnya dan gue bakalan tips kira-kira pakaian apa aja yang wajib dibawa saat mendaki gunung. Oke, langsung aja kita masuk. Apa sih layering system itu atau sistem layering? Jadi layering system adalah lapisan, sesuai namanya layer, lapisan pakaian yang dipakai pada saat di kegiatan luar ruang. Sampai di sini paham ya? Lapisan pakaian yang dipakai pada saat kita bermain di luar ruang, kegiatan luar ruang. Lapisan tersebut ada 3, layering itu ada 3. Yang pertama adalah base layer atau layer pertama. Yang kedua adalah mid layer atau second layer atau layer kedua, lapisan kedua. Yang ketiga adalah outer layer atau layering terakhir atau lapisan ketiga. Oke, langsung aja kita masuk ke layering pertama. Nah, kalau gua nih biasain layering pertama itu sesuatu yang berbahan quick dry, yang lebih diserap, yang bisa menyerap keringat dengan mudah, kemudian tubuh membakarnya dengan cepat dan sehingga pakaiannya mudah kering. Jadi kita nggak gampang masuk angin, nggak kedinginan gitu. Yang pertama, gue biasain pakai sport bra. Ini bukan sport bra, salah. Sport bra. Nah, ini sport bra. Kenapa sport bra pun ada? Kenapa harus pakai sport bra di samping bra biasa? Nanti akan ada tipsnya sendiri. Biar banyak kontennya, jadi jam tayang gue naik. Oke, sport bra. Kalau yang cowok mau pakai ya silahkan ya, gue nggak ngelarang. Ini adalah sport bra, bahannya quick dry, bisa menopang payudara dan kenapa? Karena pergerakan kita pada saat mendaki gunung itu lebih banyak dibandingkan kegiatan pada umumnya, kegiatan sehari-hari. Jadi sport bra ini didesain memang untuk olahraga. Dan kenapa ini gue masukin ke sistem layering pertama? Karena memang ini yang dipakai pada saat pendakian, salah satu pakaian yang termasuk. Tuh, ini sport bra. Yang berikutnya, base layer. Nah, base layer tuh banyak jenisnya. Jadi kita mau pakai active tees atau t-shirt biasanya berbahan quick dry. Anjir, gue udah kayak sister-sister di TikTok ini. Nah, ini adalah base layer. Lo mau pakai tangan pendek, sesuaikan dengan medannya. Ada juga tangan panjang.
Jadi silakan sesuaikan dengan medannya. Biasanya gue kalau hutannya agak bushy atau lebat, gue akan menggunakan tangan panjang karena biar terhindar dari ranting-ranting, dari goresan ranting-ranting gitu. Tapi kalau medannya terbuka seperti padang savana, gue biasanya memakai base layer yang tangannya pendek. Base layer itu berbahan quick dry, cepat kering. Seperti yang tadi gue bilang, kalau keringetan mudah diolah dengan panas tubuh sehingga kering lagi. Atau cuma diangin-anginin aja juga udah kering lagi. Base layer pada umumnya bahannya itu ringan. Jadi packagingnya juga kecil, bisa cuma dilipat, digulung. Simple untuk dibawanya. Tuh. Simple, kecil, dan mudah banget. Nah kemudian base layer jenis ini itu biasanya ada dua. Ada base layer untuk activities, untuk on the go. Ada juga base layer warm. Warm base layer itu biasanya dipakainya untuk tidur. Ini base layer warm. Jadi bahannya sama, dia cepat kering tapi dalamnya tuh biasanya bisa menghangatkan. Tuh. Bisa dilihat ya. Ini biasanya gue pakai untuk tidur. Kita namain long john juga bisa. Atau ada jenis base layer warm yang bisa dipakai untuk summit. Biasanya dia punya teknologi-teknologi tertentu yang untuk menghangatkan badan. Kalau gue sebutin ini, kalau nggak di-endorse rugi. Bahaya. Oke, ini masuknya ke long john ya, jadi buat tidur. Long john aja ada pasangannya, kenapa lo nggak punya pasangan? Modelnya sih basically kalau celananya itu seperti legging ya, tapi ini sama, hangat banget kalau dipakai. Ini satu layer tuh sudah bisa menghangatkan. Nah, next kalau udah ada satu lagi base layer juga, kemeja. Kalau di luar negeri, gue sering banget ngeliat pendaki gunung tuh memakai kemeja, kayak kemeja lapangan atau kemeja hutan gitu, kayak ranger itu keren banget. Nah salah satu yang sering gue pakai, anak gue nih. Salah satu yang sering gue pakai adalah kemeja quick dry. Ini biar lebih kece aja sih, karena menurut gue mau membantah bahwa anak gunung itu gembel. Enggak, barang kami tuh mahal-mahal, hobi kami tuh mahal. Yang dipakai juga harus keren-keren. Nah ini adalah salah satunya, kemeja quick dry. Biasa gue gunakan untuk pendakian yang santai, hutan-hutan yang nggak terlalu padat, main di ketinggian 1000 atau 2000-an meter di atas permukaan laut. Base layer. Tentunya kalau sudah memakai baju ya harus pakai celana. Kalau nggak pakai celana bahaya. Kalau celana, ya kalau bicara soal manajemennya, celananya wajib sebenarnya celana panjang. Jadi kalau pakaian yang memang khusus mendaki gunung itu ya celana panjang seperti ini. Bahan celana panjang itu quick dry juga. Gue biasa memilih bahan yang quick dry. Mau pilih yang agak tebal boleh atau stretch boleh. Kayak ini stretch supaya... Jadi kalau rata-rata produk mendaki gunung itu di base layer, di layer pertama itu bahannya memang stretch. Kenapa? Karena pergerakan kita itu akan banyak. Apalagi pada saat on the go. Apa sih Bek on the go itu? On the go itu pada saat kita on the track. Pada saat jalan, bukan cuma diem di shelter. Nah, ini adalah salah satu celana berbahan quick dry, ringan, enak banget dipakai. Dan pergerakannya didesain tuh lentur. Jadi kalau kita mau gerak, manjat, kan kalau naik gunung harus naik, turun, kemudian bergerak. Kadang kita harus merangkak, kemudian pull up, seperti itu ke ranting-ranting pohon. Nah, bahan seperti ini cocok digunakan. So, ini termasuk base layer. Mau pakai celana panjang atau celana pendek bisa aja. Dimana biasanya gue memakai celana pendek tentunya pada saat pendakian yang panas, medannya terbuka, savana. Kalau medannya bushy gue udah pasti nggak pakai celana pendek. Kemudian kalau di gunung-gunung es biasanya gue bakalan mendaki pakai celana panjang of course karena dingin banget. Yang penting pokoknya gue biasanya memilih untuk berbahan quick dry. Hindari pemakaian celana berbahan jeans. Ingat ya, kenapa sih? Karena jeans itu menyimpan dingin. Kemudian kalau sudah kehujanan, basah, susah keringnya. Akhirnya tersimpanlah di dalam bahan tersebut, kemudian tidak bisa dibakar oleh panas tubuh saking bahannya tebal.
akhirnya kita bisa kena hipotermia. Lagian kalau pakai celana jeans pergerakan juga susah. Dan lo apa nggak kasihan tuh sama aset-aset masa depan lo bakalan menyerap keringat, bau. Sayang banget kan. Jadi buat gue no jeans. Nah buat teman-teman yang suka memakai legging, it's okay. Bahkan di luar negeri gue lihat rata-rata pendaki cewek ya pada umumnya itu seneng banget memakai legging. Pergerakannya juga lebih bisa bebas, lentur karena bahannya stretch banget. Leggingnya juga terserah mau pilih legging macan, legging tentara, bebas. Yang jelas legging biasanya berbahan sama quick dry juga, tapi dia mostly lentur banget. Stretchnya itu bisa 4-way. Tapi kalau ini baru 2-way. Oh no, this is 4-way. Oke, selanjutnya masuk ke mid layer atau lapisan kedua. Apa aja sih lapisan kedua fungsinya? Jadi kalau tadi base layer itu biasanya lebih tentang pakaian yang dipakai pada saat berkegiatan yang aktif, contohnya saat on the go atau on the track. Kemudian mid layer ini fungsinya biasanya untuk menghangatkan. Karena belum tentu dia itu bisa menghangatkan. Produser, aus. Nggak ada cemilan apa produser? Next. Ini adalah contoh mid layer. Mid layer sebenarnya banyak banget jenisnya. Kalau ini gue ambil yang simple ya. Ini polar, bahannya polar atau bisa dibilang fleece. Dia fungsinya menghangatkan. Jenisnya juga macam-macam. Ada yang pakai zipper, mau ada yang cuma modelnya seperti sweater, seperti ini. Tapi ini fungsinya menghangatkan. Dipakai di lapisan kedua. Gimana kalau misalkan dipakai di lapisan pertama? Coba aja pakai di lapisan pertama terus bawa jalan. Panas bray, keringetan, sumuk. Karena bahannya memang didesain untuk menghangatkan. Jadi udah lapisan pertama, kalau mulai kedinginan, masuklah lapisan kedua. Nah ini yang jenisnya polar. Yang berikutnya, wah ini banyak lagi. Ini juga sama, ini polar fleece juga. Pasti bahan seperti ini sering ya ditemukan. Udah sering jadi sweater-sweater tuh, lihat ya bahannya. Kelihatan kan? Kalau ini polar yang jenisnya lain, ini modelnya waffle. Jualan. Sama. Sumpah ya, gue kayak seller TikTok bro. Tapi nggak apa-apa, biar pada pinter, jadi tahu. Jadi kalau lu juga mau beli barang, nggak dikadalin. Yang berikutnya adalah jenis mid layer yang bisa jadi outer juga, insulation. Insulation ada yang pakai hoodie, ada yang nggak pakai hoodie. Modelnya seperti ini kayak down jacket. Nah ini insulation. Kenapa gue bilang ini bisa jadi outer untuk di gunung-gunung pendek. Tapi kalau di gunung-gunung es ini nggak bisa jadi outer karena nggak bisa cukup menghangatkan atau menahan angin. Fungsi fungsi mid layer sendiri itu memang tidak bisa menahan angin. Jadi dia tetap menyerap angin. Makanya ada layer ketiga. Nah ini insulation yang tadi polarnya juga ada beberapa jenis, silahkan dipilih. Itulah mid layer, fungsinya untuk menghangatkan. Silakan, yang penting jangan lupa di check out sis di keranjang kuning. Iyalah, ini nggak dijual. Oke, layer berikutnya. Oh, kalau gimana misalkan mid layer, ada nggak sih contoh celana mid layer? Ada, bahannya sama seperti polar. Next, layer berikutnya adalah layer ketiga. Namanya juga outer layer, berarti dipakainya di luar. Layer terakhir nih pada pendakian. Jadi layer terakhir, lu bisa pilih mau pakai waterproof jacket, windbreaker jacket, atau ada juga yang modelnya itu udah 3 layer jacket, jadi dia udah ada mid layernya, ada outer layernya, udah jadi satu packaging jacket. Tuh, cantik banget kan? Aduh, gatel. Ini ngapa anak gue bolak-balik kayak security patroli. Ini outer layer. Windbreaker jacket, ini jenisnya windbreaker. Windbreaker itu bisa ada yang water repellent atau waterproof. Jadi bisa anti air atau kecipratan air tapi tidak basah banget. Yang ini modelnya memang water repellent. Jadi kalau cuman kecipratan dia nggak tembus. Cuman nggak bisa yang curah hujannya banyak. Gitu, paham ya? Outer layer dipakainya di luar dan mostly ya lu udah pada tau lah jaket gunung
didesain mau modelnya segala macam silahkan. Yang penting memang dia fungsinya menahan angin. Makanya disebut windbreaker atau windproof. Fungsinya menahan angin. Jadi kalau udah pakai outer layer nih, layer ketiga, nahan angin. Biar nggak tambah dingin, pakai mid layer, dihangatkan. Kemudian diserap lagi sama si base layer. Jadilah outer layer, 3 layering. Ada juga outer layer yang jenisnya waterproof jacket. Nah, kalau yang ini salah satu outer layer yang berbeda juga. Ini waterproof jacket. Jadi dia sudah 20.000 mm. Jadi kalau kena curah hujan yang lumayan deras, ini nggak tembus. Dan dia pun berbeda. Jadi dia sudah seam seal untuk zippernya semuanya. Jadi tidak tembus air. Dalamnya tuh seperti apa sih, Bex? Dalamnya seperti ini bahannya. Semua jahitannya sudah di seam seal. Makanya kenapa disebutnya waterproof jacket. Tetap bisa nahan angin, bisa menahan air. Tapi harus diingat juga ya teman-teman. Kadang suka pada salah paham, oh kok masih tembus sih? Kalau lu pada saat hujan dan diem aja dengan curah hujan yang kencang, angin yang kencang, atau jatuh langsung, ya semua pakaian pun yang berapa puluh ribu mm tetap akan tembus. Sebenarnya bukan tembus sih, tapi tubuh kita itu mengeluarkan panas. Jadi sehingga feel-nya itu kita ngerasa kayak basah, padahal sebenarnya bukan tembus langsung tembus seperti itu. Dia hanya mengembun, kemudian tubuh kita juga tanpa sengaja keluar keringat, akhirnya nyatu. Makanya feel-nya sepertinya basah. Tapi tetap mau secanggih gimana pun dengan curah hujan yang terus-menerus sampai di atas 5 jam, ya pakaian bakalan tetap menyerap air. Jadi kalau memang cuacanya kira-kira kurang bersahabat dan curah hujannya cukup deras, gitu lebih baik memang berteduh. Gitu, jangan sampai pokoknya hindari badan kita itu sampai basah berlama-lama. Karena akan diserap lagi sama tubuh, akhirnya tubuh kita dingin dan kita bisa terserang hipotermia. Gue mau kasih tahu juga, rata-rata waterproof jacket itu punya side zipper. Jadi ada zipper karena ini panas banget kalau kita pakai cuma jalan biasa tengah hari bolong tanpa ada angin. Dijamin bray, badan lo bakalan sauna, bakalan steam, keringetan. Makanya dikasih yang namanya side zipper. Di belakangnya juga rata-rata punya punya back zipper gitu. Kalau yang ini modelnya nggak ada. Tapi biasanya dia akan ngasih satu zipper untuk angin-anginin supaya tidak apa istilahnya ngelekep gitu. Kalau udah pakai ini ada juga celananya. Ini juga waterproof pants. Ini juga outer layer. Bukan cuma atasan ya, tapi bawahan juga. Ini celana gue gede banget, bisa masuk bertiga. Ini punya aku atau punya kamu sih? Oh, yours. No, it's mine. Nah, ini bahannya juga sama. Ini udah 20.000 mm. Dia ada zipper yang bisa dibuka dengan mudah. Jadi pakainya nggak perlu buka macam-macam, langsung aja pakai zippernya. Nah, kalau panas sudah tinggal dibuka kanan kirinya. Biasanya sih gue pakai outer layer yang bahannya waterproofnya udah lebih dari 20.000 mm biasanya untuk pendakian ke gunung es ya. Jadi benar-benar dipakainya untuk outer saja. Dalamnya gue pakai insulation lagi supaya bisa menghangatkan. Dan base layernya gue tetap pakai Activetis yang agak tebal. So ini waterproof pants sebagai outer layer. Nah kalau layeringnya sudah lengkap nih, nggak lupa harus bawa yang namanya jas hujan atau raincoat. Gue biasanya nyari jas hujan yang simple, nggak mau bawa yang gede-gede, atau boleh pakai ponco. Boleh banget, dari dulu tuh gue suka banget pakai ponco karena simple gitu. Hindari ponco sekali pakai, apalagi kalau dibuangnya sembarangan. No, big no. Jadi mendingan lo invest, karena kalau 10 kali beli, udah bisa beli satu jas hujan. Ini kalau ini jas hujannya, gue pakai yang ini sih masih rendah juga ya, kalau nggak salah ini 10.000 mm. Jadi hujan berapa jam tuh males bukanya, hujan berapa jam tuh udah cukup tembus. Dan yang menariknya lagi fakta tentang jas hujan. Jadi bahan jas hujan itu beda dari jaket-jaket biasa ya. Waktu di Kerinci via Solok Selatan, gue mendaki di jalur yang penuh dengan pacet. Saking takutnya gue nggak apa-apa ketemu sama ular, gue nggak apa-apa ketemu binatang apa, nggak apa-apa juga ketemu sama mantan di jalur pendakian. Tapi kalau ketemu sama pacet tuh gue udah lemes banget, gue paling takut banget kalau mendaki banyak banget pacetnya.
Dan di jalur pendakian Solok Selatan itu pacetnya satu kaki tuh bisa 40 gitu, banyak banget. Sehingga gue muter otak gimana caranya supaya gue nggak kena digigit pacet. Karena bahan-bahan baju yang lain itu pacet bisa masuk melalui selah-selah dari jahitan kain. Akhirnya gue punya ide, gue pakai legging, kemudian gue cover pakai jas hujan, dan gue tutup bagian bawah pakai gaiter. Di saat Billy kena pacet banyak banget karena pakai loose pants, gue aman, bebas. Jadi pacetnya tuh cuman kayak 2 atau 3, itu pun karena gue lagi break. Gitu. Jadi ini salah satu hack buat jas hujan. Dan enaknya kalau lu pakai ponco nih, saat lu neduh atau saat harus emergency neduh, lu bisa jadikan ponco itu sebagai flyset. Gimana tipsnya? Keren kan? Kalau sistem layering lu sudah lengkap, tapi lu bilang, kok masih dingin sih? Nah, ternyata ada komponen-komponen lainnya yang untuk menunjang supaya tubuh itu bisa tetap hangat. Karena kenapa? Angin atau dingin bisa diserap dari telinga, ujung jari tangan, pusar, ujung kaki, dan termasuk salah satunya juga hidung. Pusar itu juga lumayan loh menyerap dinginnya. Oleh sebab itu, kita harus melengkapi dengan beberapa komponen. Contohnya binis atau kupluk. Banyak banget jenis kupluk, mau pakai yang kayak gimana. Sekarang ada kupluk yang modelnya polar, ada kupluk biasa tapi fungsinya menghangatkan. Jadi dinginnya tidak diserap oleh telinga. Tentunya sarung tangan dong supaya tangannya tidak mengkerut dan tidak kedinginan. Mau sarung tangan polar, sarung tangan Gore-Tex, nggak masalah. Yang jelas tangannya dilindungi. Kos kaki wajib karena kalau nggak pakai kos kaki itu bisa diserap juga dari jari-jari kaki. Dan yang tadi pusar kalau kita sudah pakai pakaian yang proper ya sudah lengkap. Tidurnya, ya tidurnya jangan buka baju, jangan di luar. Pakai sleeping bag di tenda dan itu sudah menghangatkan. Nah, bagaimana cara tubuh tetap hangat? Tadi dari manajemen pakaian sudah gue jelasin. Jadi tinggal teman-teman praktekin, cobain deh. Feel-nya di gunung akan berbeda ketika lo memakai full layering pada saat kondisi yang dingin. Oke, gimana? Ngulek kali ini seru banget kan? Manajemen pakaian. Jadi lo udah tahu nih kira-kira kalau mau mendaki gunung, pakaian apa sih yang harus disiapkan? Nggak perlu banyak-banyak, tapi minimal lo paham tentang layering sistemnya. Supaya apa? Supaya bisa menghindari dari hipotermia dan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada prinsipnya persiapan pendakian yang baik, yang tepat akan menciptakan suasana pendakian yang aman dan nyaman. Oke, kalau gitu semoga ngulek kali ini bermanfaat banget. Silahkan komen, likes, dan share ke teman-teman supaya tips ini bisa bermanfaat buat semuanya dan makin mengurangi kecelakaan di gunung. Nah, kalau lu mau denger tips-tips berikutnya, jangan lupa pantengin terus YouTube channelnya Backpacker. Dan kita bakalan ketemu di Instagram, silakan DM gue. Kira-kira lo mau tahu tips apa sih seputar pendakian gunung, kegiatan outdoor atau traveling? Atau tinggal tulis di question box. Nanti tips yang terpilih akan gue tayangkan di program ngulek di YouTube-nya Backpacker. Jadi silakan ya, tulis ya. Oke, kalau lu mau tahu tips-tips bermanfaat berikutnya tentang mendaki gunung seputar kegiatan outdoor atau traveling, makanya jangan lupa nih subscribe YouTube channelnya Backpacker, kemudian likes, komen, boleh di-share kalau dirasa tips ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk turn on notification, supaya lo nggak ketinggalan update-nya nih dari program ngulek. Boleh banget loh kalau misalkan lo mau nambahin tipsnya, boleh banget. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau begitu kita bakalan ketemu di ngulek episode berikutnya. Stay tune terus, sampai jumpa, ciao.